Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya Indrayani dari kelas 07 PPKE 002 dengan mata kuliah Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Indonesia dengan dosen pengampu yaitu Ibu Mas Firna Janfirna Lucy Putri SPD MPD dari Universitas Pamulang. Kali ini saya akan membahas materi tentang hak dan kewajiban asasi manusia. Di sini ada beberapa poin yang akan dibahas di dalam video pembelajaran ini. Poin yang pertama yaitu definisi hak asasi manusia. Makna kewajiban asasi manusia, hak asasi manusia, kewajiban asasi manusia, kewajiban dan hak asasi manusia di lingkungan sekolah, pelanggaran hak asasi manusia, dan perlindungan hukum hak asasi manusia. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang hak asasi manusia atau bisa disebut HAM, yaitu seperangkat hak-hak yang melekat pada semua individu secara alami dan tidak dapat dicabut atau dilanggar oleh pihak manapun. Hak-hak ini merupakan bagian tak terpisahkan dari martabat manusia dan merupakan dasar bagi kehidupan yang adil, merdeka, dan bermartabat. HAM ini meliputi beragam hak yang esensial bagi kehidupan manusia dan memiliki nilai yang sangat penting dalam menjaga kesejahteraan, kebebasan, dan keadilan dalam masyarakat. Ada beberapa hak asasi manusia yang diakui secara internasional, meliputi hak untuk hidup, hak kebebasan berpendapat, ada hak kebebasan beragama, ada hak atas pendidikan, ada hak untuk tidak disiksa, dan banyak lagi hak-hak yang lainnya. Hak-hak ini tidak boleh dibatasi atau didiskriminatif dan harus dihormati serta diproteksi oleh pemerintah dan seluruh komponen masyarakat dalam upaya menjaga keadilan, persamaan, dan kesejahteraan bagi semua individu tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, atau latar belakang sosial mereka. Penegakan hak asasi manusia menjadi penting dalam memastikan adanya kedamaian, kemajuan, dan keadilan dalam masyarakat. Makna kewajiban asasi manusia adalah tanggung jawab individu, kelompok, atau pemerintah untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia yang lekat pada semua individu. Ini mencerminkan prinsip bahwa hak asasi manusia tidak hanya hak, tetapi juga membawa kewajiban moral dan hukum yang seharusnya dipatuhi oleh semua orang untuk menciptakan masyarakat yang adil, aman, dan bermartabat. Kewajiban terhadap hak asasi manusia adalah tanggung jawab yang harus dipatuhi oleh manusia, pemerintah, dan lembaga-lembaga lainnya untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak asasi manusia. Ini mencakup beberapa elemen penting. Yang pertama, kewajiban individu, yaitu kita sebagai manusia memiliki kewajiban untuk menghormati hak-hak asasi manusia orang lain dan tidak melanggar hak-hak tersebut. Yang kedua, ada kewajiban pemerintah. Kewajiban pemerintah di sini adalah melindungi dan memastikan pemenuhan hak-hak asasi manusia warganya, yaitu mencakup mencegah pelanggaran hak asasi manusia oleh individu atau lembaga lain, mengejar hukum dan keadilan bagi pelanggar hak asasi manusia, memberikan akses yang setara dan tidak diskriminatif terhadap layanan dasar seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan perlindungan sosial. Ada juga mendorong legislasi dan kebijakan yang mendukung hak asasi manusia. Yang ketiga, ada kewajiban lembaga internasional. Di sini organisasi internasional dalam lembaga hak asasi manusia
memiliki peran dalam memantau dan mempromosikan pemenuhan hak-hak asasi manusia di seluruh dunia. Mereka dapat memberikan dukungan mendorong perubahan dan menyuarakan hak asasi manusia di tingkat global. Kewajiban terhadap hak asasi manusia adalah prinsip penting dalam menjaga keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan mematuhi kewajiban kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih adil dan menghormati hak-hak dasar setiap individu. Kewajiban terhadap hak asasi manusia di lingkungan sekolah. Ada 2 poin, yaitu di sini hak siswa di sekolah dan kewajiban siswa-siswi di sekolah. Pada dasarnya, kewajiban asasi manusia di lingkungan sekolah yaitu pengakuan dan perlindungan hak-hak dasar semua individu dalam lingkungan sekolah, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan, keamanan, partisipasi, dan perlakuan yang adil. Hal ini menciptakan lingkungan belajar yang adil, aman, dan bermartabat bagi siswa dan staf sekolah. Lambang Pancasila adalah lambang negara Republik Indonesia yang menggambarkan dasar negara dan ideologi dasar Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalian tahu tidak apa kaitannya antara Pancasila dengan hak dan kewajiban asasi manusia? Di sini ada 3 sila yang berhubungan atau berkaitan dengan hak asasi manusia. Yang pertama ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini sila kedua, menekankan pentingnya menghormati hak asasi manusia dan memperlakukan semua orang dengan adil dan manusiawi. Prinsip-prinsip ini adalah hak asasi manusia seperti hak untuk hidup, berkebebasan, dan perlindungan dari diskriminasi sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila ini. Yang kedua ada persatuan Indonesia, yaitu sila ketiga. Juga memiliki relevansi dengan hak asasi manusia karena menciptakan persatuan dan kesatuan dalam masyarakat adalah salah satu cara untuk melindungi hak-hak individu dan mencegah konflik yang dapat mengancam hak-hak tersebut. Dan yang ketiga ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini sila kelima. Juga memiliki kaitan dengan hak asasi manusia. Sila ini menekankan perlunya perwujudan masyarakat yang adil dan merata di mana semua warga negara Indonesia dapat menikmati hak-hak dasar mereka seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan keadilan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam konteks Pancasila terdapat kaitan antara lambang Pancasila dan hak serta kewajiban asasi manusia. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mencakup nilai-nilai dasar yang mencerminkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan prinsip-prinsip keadilan sosial. Pelanggaran HAM dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan konteks, dan seringkali memiliki dampak serius terhadap individu atau kelompok. Beberapa contoh pelanggaran HAM meliputi penyiksaan dan perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat. Ini termasuk tindakan fisik atau psikologis yang menyebabkan penderitaan yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat individu. Seperti contohnya kasus Munir Said Tholib 2004. Di sini Munir adalah seorang aktivis hak asasi manusia yang dikenal secara internasional. Dia meninggal pada tahun 2004 setelah mengalami keracunan dalam penerbangan internasional. Investigasi mengungkapkan bahwa dia diracun dengan arsenik dan ada kecurigaan kuat bahwa kematian Munir terkait dengan peran beberapa petugas intelijen dalam kasus tersebut.
Ada juga kasus Trisakti 1998. Selama demonstrasi mahasiswa di Universitas Trisakti, Jakarta pada tahun 1998, 4 mahasiswa tewas dalam aksi penembakan oleh pasukan keamanan. Kejadian ini menjadi salah satu titik awal jatuhnya rezim Orde Baru dan meningkatkan kesadaran akan pelanggaran HAM di Indonesia. Perlindungan hukum. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia adalah undang-undang yang secara khusus mengatur dan memberikan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia, yang dimana Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan kerangka kerja hukum yang penting untuk melindungi dan memajukan hak asasi manusia di Indonesia. Selain itu, undang-undang ini juga mencerminkan komitmen Indonesia terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Perlindungan hukum yang diatur dalam undang-undang ini merupakan langkah penting dalam menjaga hak-hak dasar dan kewajiban individu di Indonesia. Dari penjelasan semuanya dapat disimpulkan bahwa hak dan kewajiban asasi manusia adalah dasar yang penting untuk membangun masyarakat yang adil, demokratis, dan beradab. Melindungi dan memajukan hak-hak ini adalah tanggung jawab bersama negara dan individu, dan pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban asasi manusia membantu menciptakan dunia yang lebih baik dan lebih manusiawi bagi semua orang. Ingat ya, bahwasanya hak asasi manusia adalah pondasi dari masyarakat yang adil, damai, dan beradab. Semua individu tanpa pandang ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial memiliki hak-hak yang melekat pada diri mereka. Tidak ada alasan yang dapat melegitimasi pelanggaran hak asasi manusia. Sebagai manusia, kita juga memiliki kewajiban moral untuk menghormati hak-hak orang lain dan berkontribusi dalam menciptakan dunia yang lebih baik. Keberagaman adalah kekayaan, bukan ancaman, dan dengan menghormati hak asasi manusia, setiap individu kita bisa bersama-sama membangun masyarakat yang lebih inklusif dan adil. Janganlah ragu untuk terus belajar, berdiskusi, dan bertindak untuk mendukung dan mempromosikan hak asasi manusia. Setiap langkah kecil dapat membuat perbedaan yang besar dalam menjaga martabat manusia dan perdamaian dunia. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Mari kita bersama-sama berkomitmen untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban asasi manusia tetap menjadi prioritas utama dalam hidup kita.